Shalom semua kekasih Tuhan. Iya. Saudara, tadi pujian dikatakan kasih Yesus itu indah dalam hidupku. Seperti sungai yang tak pernah kering. Tentu saja semua orang sangat merindukan untuk mengalami apa yang kita pujikan pagi hari ini. Betul saudara? Ya. Tapi kenyataannya tidak selalu hati kita penuh dengan sungai kasih daripada Tuhan. Mengapa saudara? Nah disinilah kita mau belajar. Pagi hari ini tema firman Tuhan adalah rahasia hidup bahagia dan dalam jaminan perkenanan Tuhan. Enak saudara ya, sudah bahagia dijamin Tuhan. Enak gak saudara? Enak, enak tenan saudara. Nah saudara, setiap upah, setiap keberhasilan, setiap kebahagiaan itu pasti tidak murahan. Tidak gratis. Kalau yang gratis itu apa saudara? Hah? Halo? Ya? Murahan. Dan yang gratis itu saudara tentu saja tidak ada jaminannya. Tapi semua yang kita bayar dengan mahal tentunya punya kualitas dan jaminan kekekalan. Sebab itu saudara terkasih, jangan suka gratisan, bayar yang suka yang mahal. Jangan suka gratisan, suka bayar yang mahal dan berkualitas. Bilang kanan kirimu sekarang. Yang mahal yang berkualitas. Kalau mahal nggak berkualitas itu tertipu. Ya, kalau belanja-belanja di online siapa yang suka tertipu? Saya juga pernah mengaku dosa saudara ya. Oke kita akan sama-sama buka dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk menduduki. Saudara, begitu dengar kata perintah, ketetapan, peraturan, halah langsung lemes saudara. Karena saudara namanya perintah, peraturan, ketetapan itu enggak enak. Ya itu yang harus dibayar Bu, aku tahu sekarang. Lah ya itu, ayo kita sama-sama belajar. Selanjutnya saudara, ayat 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan. Supaya seumur hidupmu, siapa? Engkau dan. Sungguhan tak sampai anak cucu. Nanti saudara tok yang takut akan Tuhan. Nanti anak cucumu enggak takut Tuhan. Saudara, mulai sekarang kita selalu punya status statement. Tidak boleh hanya saya saja yang takut Tuhan. Tapi sampai anak cucu keturunan saya harus takut akan Tuhan. Supaya apa yang terjadi di Alkitab itu enggak terjadi sama kita. Contoh siapa saudara? Nabi Eli. Siapa lagi saudara? Yang anaknya Mursal. Samuel. Ya begitulah saudara. Orang tuanya sangat diurapi. Punya nama besar. Keturunan yang blegedes. Mau seperti itu? Tidak mau. Ayo kalau gitu baca selanjutnya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu. Pertama, syaratnya adalah kita harus takut akan Tuhan. Bukan cuma kita, tapi sampai anak cucu keturunan kita. Harus berpegang pada dasar ketetapan hati yang takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih, apa sih yang bisa mendefinisikan takut akan Tuhan? Kalau sering saya bilang tidak menjamah, tidak menyentuh apa yang Tuhan tidak suka. Bahkan jangan melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Tapi itu pasti berat.
Itu pasti sangat berat. Tapi kenapa saudara? Karena seringkali cara berpikir kita yang tidak mensupport, tidak memiliki sebuah pengertian. Sama ketika seorang ibu atau seorang ayah mengatakan, nak kamu harus sekolah. Ngapain topa sekolah? Ujung-ujungnya ya buka terop selesai Pak. Ini kalau perempuan. Kalau zaman dulu kan gitu. Wes ndak usah sekolah tinggi-tinggi. Paling buka terop selesai. Jadi ibu rumah tangga ujungnya mbu-abu. Ini gitu saudara ya dulu ya statementnya. Saudara sejak saya usia SD saya suka dengar statement itu. Ndak usah sekolah tinggi-tinggi. Teman-teman saya. Toh nanti ujung-ujungnya buka terop. Jadi babu. Tapi entah kenapa waktu itu saya juga belum kenal Tuhan. Saya bilang, Lolek sorry ya saya levelnya bukan buka terop. Di gedung. Saudara terkasih. Buka terop, ujung-ujungnya jadi pembantu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Semua itu tergantung dari cara kita bereaksi, cara kita berpikir. Kalau pikiran kita ini adalah pikiran yang sangat culun, sangat bodoh, bahkan sangat terbatas. Ya semua nanti pengertian dan hati kita ini juga terbatas. Tapi kalau kita punya pemahaman yang tidak terbatas, bahkan sangat luas. Seluas pikiran kita akan seluas juga hati kita. Iya Pak ya? Iya Pak ya saudara? Iya. Cara kita berpikir akan menentukan setiap reaksi hati kita. Makanya cara berpikir kita harus jadi cara berpikir yang diperbarui seperti Roma 12 saudara. Ayat 1 dan 2. Kalau cara berpikir kita tidak dirubah, ya semuanya yang di dalam kita juga akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Bahkan apa yang kita pikirkan itu yang kita dapat saudara. Nah saudara terkasih ketika sejak kecil saya tidak mengimani semua itu. Bahkan sejujurnya saya itu pengen sekolah yang tinggi sekali. Tapi rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukan jalanmu, saknoe. Saya ini ingin menggebu-gebu. Waktu SD saya bilang nanti saya mau jadi pramugari. Pada tahun itu kan pramugari keren tuh saudara ya. Jalannya terbang kemana-mana. Padahal belum kenal Tuhan. Nyanyi ku kan terbang tinggi di awan. Terus dia bilang gini, belum kenal Yesus. Pasti tidak bisa. Tidak bisa beneran saudara. Saudara terkasih, saya ini punya pengalaman yang sangat mengerikan. Saya ini dulu saking bongsornya, SD udah paling besar sampai dipanggil bangkok saudara. Lah ya enggak enak toh saudara. Itu yang membuat saya kepahitannya semakin bertumbuh dan semakin mengakar jadi kuat. Kurang ngajar bangkok-bangkok. Dari bayangin saudara, dari saya kelas SD kelas 1 sampai saya itu SMP, bangkok-bangkok gitu. Bangkok itu bongsor gitu saudara ya. Bongsor kan gila nih zaman dulu. Nah disitulah saya kesel. Saya harus ikut latihan karate nih. Tak boxer kabeh nanti ini. Si ngomong bangkok tak bak-bak. Enak rasanya ya. Sehingga saudara tanpa sadar saudara membuli itu membuat saya jadi punya kebencian. Dan saudara sementara orang-orang yang bilang wow badanmu bagus gini-gini. Enggak, saya itu tidak bisa menerima diri saudara. Karena badan saya gede, tinggi saudara. Dan singkat cerita saudara terkasih karena saya itu banyak kegiatan. Mana tari Bali, balet, karate, dance, semua ikut saudara. Dan ujungnya badan saya mulai, kelas 3 SMP mulai saudara. Dan di situ saya ikut, jadi Pragawati. Tapi ternyata saya enggak lama. Karena saya melihat ada banyak bencong. Hai. Banyak orang enggak bener. Nanti saya enggak tahan tiap hari nyeprokin orang cedas. Aduh jadi masalah keluarlah sudah.
Nggak tahan saya dengan entertain yang banyak kotoran, saudara. Dan kami harus ganti dengan banyaknya rombongan jadi satu. Wow! Aduh, stres, saudara. Dan setelah itu saya coba 2 kali, nggak tahan, saya keluar. Nah, saudara terkasih, dan ujungnya saya kelas 2 SMA mau naik kelas 3, disitulah saya ketemu Tuhan. Dan disitulah saya itu ternyata gini, karena badan saya besar, ibu saya tuh bilang gini, kamu mau loncat sekolah, loncat gimana? Nah, saya ini punya saudara yang bisa bikin keajaiban dunia. Sekolah dari kelas 2 naik kelas 4 ya gitu saudara pokoknya. Singkat cerita, karena ibu saya tuh kasihan lihat badan saya begitu gede, tinggi, sedangkan murid-muridnya, teman-teman saya segini semua saudara. Jadi, nah gini saudara ya, nah guru-guru saya lebih gede dari guru saya saudara. Nah singkat cerita ya saya karena ya udahlah, tidak apa-apa lah gitu. Nah singkat cerita, dan saya ini sebetulnya dari SD juga ujiannya benar. Nah dari SMP ini saya juga ujiannya benar, ternyata ijazahnya itu palsu saudara waktu SMP kelas 3. Sehingga pada saat saya SMA kelas 3 mau ujian legalisir nggak bisa. Sekolahnya itu saudara sudah beda. Saudara terkasih, dan disitulah nasibku saudara. Saya nyanyi, takdir memang kejam. Dan disitulah saya ketemu Tuhan ceritanya. Sehingga saya itu nggak bisa ujian dan saya stres. Dan saya pikir habislah hidup saya ini. Wah saya marah saudara. Dalam kemarahan itulah saya ketemu Tuhan. Pada saat saya ini lagi begini saudara, Tuhan datang. Dan pada saat datang saya bilang, ini pasti hantu. Saya tengking-tengking bukan dalam nama Tuhan Yesus saudara. Suisi ditengking kok saya sing wedi dhewe saudara. Singkat cerita saya lari dalam kondisi masih pakai semuanya, tidur. Besok saya ulang lagi dan sampai 3 kali saya ngalamin hal yang sama, ketemu Tuhan. Disitulah saya masih belum menyerahkan diri. Pada saat Desember saudara, tahun 87, saya cuma dengar lagu gini kan, orang tua saya ini kalau setelan lagu, waduh seperti sekampung harus dengar semua. Karena audionya tuh wah gede banget. Cuma gini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya tuh nggak ada sebab, tiba-tiba nangis tanpa sebab. Aku ya nggak kekurangan duit. Aku nggak kekurangan, tapi kenapa dengar lagu itu tiba-tiba hati saya ini berdebar, saya nggak kuat, saya nangis dan saya datang ke orang tua saya bilang saya mau menyerahkan diri dan saya mau dibaptis dan sekeluarga heboh, kaget. Karena saya ini awalnya orang yang paling benci kekerasan dan sangat menghujat Tuhan. Saya pernah 1 kali di kamar belakang itu Alkitab saya injek opo, Yesus juga gak kelambian, salib telanjang. Diinjak saudara. Memang Tuhan cari gara-gara. Karo Saulus tidak sangar, tidak ditangkap Tuhan. Jadi saya ditunggu sangar sih Mbak Yesus. Baru kata Tuhan, injak lagi enggak apa-apa. Habis ini kau kutangkap. Saudara terkasih, singkat cerita, saya terima Tuhan dan saya enggak tahu mau ngapain saudara. Dan saya itu sudah enggak punya harapan, terus saya dengar suara audible, kamu datang ke Lawang, kamu cari sekolah Alkitab. Saudara, saya nyanyi seperti Ebit Gadi. Dari pintu ke pintu, ku coba tawarkan hidup. Semua sekolah-sekolah Alkitab enggak mau terima saya. Itu yuk aneh saudara, itu benar-benar aneh. Oh maaf, pokoknya mereka punya alasan. Dan terakhir saya bilang, Tuhan, tadi suaranya siapa ya? Tetap bilang suaraku. Sekarang kamu ke jalan suci. Loh ya mbok dari tadi, saya bilang gitu. Saya melangkah saudara ke jalan suci, di situ ada sekolah LBTC. Dan masuklah saya di sana. Saudara, saya baru masuk pagar, ketua yayasannya sudah datang. Dia bilang gini, saya sudah tunggu kamu setengah jam. Saya bingung saudara. Waduh,
ini kok kayak dukun gitu ya. Sudah duduk, nggak usah takut. Sudah saya duduk, dia ngomong tentang saya. Ini persis seperti Yesus di Samaria, saudara ya. Dia bilang kamu putus asa lah, kamu begini, kamu nggak tahu nggak? Ini semua rencana Tuhan. Berarti saya bilang, berarti Tuhan jahat? Tidak. Kalau kamu sekolah tinggi, kamu nggak akan kenal Tuhan. Kamu terlalu pintar. Kamu terlalu punya banyak kemampuan. Kalau sekarang misalnya talenta lah saudara. Jadi nggak bakal kamu cari Tuhan. Dengan begini semua Tuhan ambil. Ujungnya supaya kamu cari Tuhan. Dan saya sekolah di situ. Dan saudara tahu nggak sekolah di situ? Saya bersyukur banget karena di situ tuh semuanya kita itu dididik untuk tidak bisa tertipu dengan apapun. Jadi saudara di situ semuanya saudara ya, senior-senior itu benar-benar hidupnya takut akan Tuhan. Kami sering berpuasa. Bahkan saudara didikannya itu saudara kalau doa malam dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi duduk doprok enggak ada yang berdiri. Kok kuat ya? Enggak ada yang toilet. Tidak ada saudara. Dan kalau pengutusan saudara ke desa-desa tidak boleh bawa uang Rp1.000 pun tidak boleh. Kamu berangkat kosong pulang harus bawa jarahan. Duh ini karepe dhewe saudara. Saya bingung. Sampai satu kali bapak saya mau kasih uang itu enggak boleh dimarahin. Suruh bawa pulang uangnya. Saudara terkasih. Dan di sana itu kalau ada yang mau pacaran, mau apa, dosennya tahu semua. Selalu ditegur. Kamu jangan macam-macam ya di sini. Maksudnya gimana? Kamu sedang suka sama siapa? Saudara di sana pun tidak ada berani orang bohong. Karena selalu semua terlihat jelas. Dan saudara terkasih, di sana kalau nyembah, enggak ada 10 menit orang manifestasi. Dibiarin, enggak diapa-apain, dibiarin. Muntah apa dibiarin. Dan saudara menjadi murid pertama itu ditaruh di rumah angker. Ada rumah zaman Belanda yang besar gitu. Ditaruhlah di situ dan saya itu kebetulan cuma bed single dan lainnya tuh double atas bawah, saya single pas di depan jendela, sebelah jendela. Jendela besar saudara. Hari pertama jam setengah 12 tiba-tiba jendela terbuka. Wah, saya kaget saudara. Darah Yesus. Geblak. Nah, saya itu anehnya kok semua nggak ada yang bangun. Saya ini bingung. Terus saya bilang waduh mateng aku. Saudara tiba-tiba brek nutup saudara. Sudah gitu di depan pas ranjang saya ini adalah pintu kamar mandi yang tembus dalam tembus luar. Itu dengar krosek. Waduh. Masa jam 12 ada orang ngosek. Saudara terkasih, terus saya lihat di sebelah saya. Itu selimutnya ditarik, dimasukin air. Waduh, serem banget ya. Saudara terkasih, jujur, pada saat itu saya nggak tahu mau ngapain. Tapi kok lama-lama ini sudah lebih dari 15 menit, kurang ajar. Saya langsung, dalam nama Yesus, keluar. Saya tiba-tiba jadi orang yang hebat saudara. Buak langsung saudara. Dan teman-teman saya nggak ada yang bangun semua, saya bilang kupingin di bingung saudara. Dan ternyata saudara itu sampai, jadi gini, itu ujiannya sampai 1 bulan. Kalau 1 hari nggak tahan keluar, berarti nggak lulus jadi murid. Saudara mau lihat penampakan apapun semua kalau sudah jam 9 malam itu real saudara. Mau lihat yang bolong di tengah, mau lihat nggak ada yang kepala. Mau setiap hari dengar anak-anak setiap hari. Memang diizinkan. Saya tanya sama dosennya, kok nggak dibersihkan? Kan tugas kalian untuk membersihkan itu. Bahkan memang saya bilang setan-setan jangan pergi kalian di sini aja untuk ujian murid-murid. Loh gitu saudara. Ngeri. 1 bulan saudara. Tiba-tiba tidur di sampingnya ada peti mati. Coba saudara. Ngeri saudara. Buka tutup gitu saudara.
Tapi saya tahu ternyata itu adalah dipersiapkan. Tapi sebentar ya, pikir jangan, Bu tolong burung jangan ya. Nah, saudara terkasih, dan dari yang 130 orang tinggal 62 orang. Lainnya sudah enggak kuat. Dan 62 orang, bayangin saudara itu kamar ada 6, besar-besar. Dan ujungnya 6 kamar dibagi jadi 62 dan 62 ini yang 30 adalah senior-senior. Seniornya pulang semua, tinggallah murid-muridnya. Jadi tinggal berapa? 32. 32 dibagi 6 kamar. Haleluya, glory happy ya. Nanti ada yang tengah malam tiba-tiba masuk ke kamar. Tapi kan nggak boleh, dosennya bilang harus kunci, tidak ada ya numpang-numpangan kamar. Serem loh saudara. Nanti tiba-tiba di sebelah dengar suara. Di sebelah persis. Satu kali tak meluk nangis. Lah saya kesel saudara, kok tiap hari. Nangis aku ya nangis. Ayo kuat-kuatan saudara. Yo serius ini 5 menit. Tambah takut tuh. Suisi saya itu saudara kebal saudara. Hari ke-7 saya benar-benar saudara. Tidak ada yang ganggu lagi. Ya, saudara sampai aduh setiap malam tidak bisa tidur. Tapi jam 4 sudah bangun harus apa? Nyembah. Sampai seperti itu saudara. Nah tapi berjalan waktu saya mungkin kurang 3 tahun inilah saya baru tahu ternyata dulu Pak Alex Tanuf Saputra, Pak Niko Notor Arjo, Pak Arifin, orang-orang yang hebat itu lulusan sana semua. Berarti ki calonnya hebat saudara. Gitu. Mau hebat? Ayo masuk karantina ilahi. Ya selanjutnya. Pertama adalah takut akan Tuhan. Ya, saudara yang ketiga, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Enak limpah-limpah ibu, tapi melakukan dengan setia itu makmur, saudara. Saudara terkasih, lakukan dengan setia hal takut akan Tuhan. Jadi cara bagaimana kita bisa punya takut akan Tuhan, kita harus mengubah cara berpikir kita. Seperti anak sekolah, ngapain kamu harus sekolah? Supaya pintar nak, supaya pintar apa? Supaya punya masa depan. Itu supaya kita sekolah. Demikian juga kalau kita takut akan Tuhan, supaya kita pintar, enggak lolok, enggak hoflok, dan punya hikmat. Dan ujungnya kau punya masa depan. Jadi saudara kasih, kalau engkau tidak takut akan Tuhan, engkau akan lolok, hoflok. Dan tidak punya masa depan. Karena apa? Tidak takut akan Tuhan. Loh Bu, buktinya orang-orang di luar Tuhan kok sukses, pintar, luar biasa. Kau tidak tahu ujung hidup mereka. Mungkin mereka bisa sukses, bisa luar biasa. Tapi ujung hidup mereka kau tidak pernah tahu. Kau tidak pernah tahu bagaimana setelah mereka sukses, ujungnya mereka kemana. Saudara terkasih, namun kita orang yang takut akan Tuhan. Selain kita punya hikmat, cerdas, bahkan multi talenta. Dan kita punya masa depan. Dan bagaimana hidup takut akan Tuhan. Bagaimana kita punya hikmat. Hidup bergaul dengan firman. Inilah cara kita punya hikmat. Dan inilah cara kita punya hidup takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, otomatis dia tidak akan kompromi dengan segala yang jahat. Sekali lagi, dimulai dari cara kita berpikir. Kita harus takut akan Tuhan supaya hidup kita tidak bodoh. Dan bagaimana kita takut akan Tuhan? Hidup bergaul dengan firman. Ketika kita bergaul dengan firman Tuhan, menghidupkan firman Tuhan, maka hikmat itu akan mengalir, membersihkan otak kita yang bodoh ini. Bahkan mengubah cara kita berpikir. Bahkan firman Tuhan ketika kita renungkan dan melakukannya. Saudara terkasih, satu hal yang membuat saya berubah adalah ketika saya hidup di dalam firman Tuhan. Karena saya ini dulu jago tawuran, jago hantem orang, gasak orang, saudara ya. Nggak bisaan, telinganya panas, saudara ya. Sekarang biarlah hati saya yang panas dengan geloranya Tuhan. Semua diubahkan, saudara. Memang saya ini orang yang nggak suka banyak mulut, tapi bak langsung, saudara. Nggak banyak mulut.
Ada orang yang banyak mulut, saudara banyak cincong, cuma abah petok. Saudara terkasih, saya ini memang orang yang tidak banyak mulut, banyak diem. Seperti saya sama suami saya itu saudara ya, tumbuh ketemu tutup, seneng meneng kabeh saudara. Tapi karena Tuhan lah, saya harus happy ya, happy ye. Supaya keluarga itu tidak sepi, sunyi sendiri. Saudara ya. Jadi saudara terkasih, firman ini yang banyak mengubahkan saya, karakter saya, semuanya. Bahkan membuat saya lebih pandai dari dulunya. Nah, saudara terkasih, sebab itu saudara takut akan Tuhan itu dimulai dengan cara kita berpikir. Kalau kita nggak punya pikiran yang benar, kita akan merasa berat dengan takut akan Tuhan. Contoh misalkan gini, dalam satu hari kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk apa saudara? Ya saya kerja Bu, setelah itu ngurus rumah, setelah itu apa-apa. Dan selebihnya Bu, saya main handphone, Instagram, YouTube, apalah saudara. Tapi ketika kau menjadi orang yang takut akan Tuhan, hikmat akan bicara. Untuk apa kau buang waktumu begitu banyak? Ujungnya apa? Pengertian akan bicara sama kita. Saudara coba. Mulai kau mengubah caramu berpikir. Nanti ketika kau mengubah caramu berpikir, nanti pikiran dan hatimu akan menasihati engkau. Jadi saudara terkasih, ketika kita mau punya keputusan takut akan Tuhan, pada mulanya kita harus mengubah cara kita berpikir. Takut akan Tuhan itu untuk apa? Supaya kita menjauhi dosa. Menjauhi dosa itu ujungnya apa? Supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Kalau dapat perkenanan Tuhan itu untuk apa? Supaya kita menikmati hidup yang dunia nggak bisa berikan sama kita. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan. Tanpa ini dirubah, saudara akan capek melakukan semua dengan kekuatanmu. Tapi ketika ini dirubah, engkau akan punya apa? Hati yang sekalipun berat, engkau akan punya kerelaan. Engkau akan punya ketulusan, engkau punya hati yang lapang, bahkan engkau dimampukan. Nah, saudara, takut akan Tuhan ini akan membuat kita punya penguasaan diri. Sekali lagi, bagaimana dulu hidup saya? Temperamen. Saya ini orang gak sabaran, benar-benar tidak sabaran, keras. Tapi berjalannya waktu, Tuhan ubahkan semuanya saudara. Dari mana? Dari cara saya berpikir harus berubah. Saya nggak boleh seperti itu, saya nggak boleh begini, saya nggak usah begitu. Itu tidak menguntungkan saya, itu tidak membuat saya jauh lebih baik. Kalau saya ngalah itu akan membuat saya lebih punya lebih punya kedamaian. Saudara, ini akan terus mengajari kita, itu namanya hikmat. Dan hati ini akan mengikuti. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, makanya seringkali saya katakan semua tentang Tuhan jangan dijadikan beban. Tapi jadikan sebuah kesempatan, bahkan yang paling menyakitkan jadikan mezbah. Itu juga dari apa? Cara kita berpikir. Ya, ketika kita punya cara berpikir yang berubah, maka semua yang di hati kita, bahkan kehidupan kita pasti berubah. Ya, jadi saudara terkasih, bagaimana kita punya hati yang takut akan Tuhan dengan tidak terpaksa, tapi dengan sebuah kerelaan, bahkan dengan kesukaan, bahkan dengan sebuah keputusan yang punya tekad bulat. Itu dimulai dari cara kita berpikir. Contoh saja, contoh saudara. Kenapa kita harus mencintai kehambaan? Kalau saya, cara berpikir saya gini, dengan mencintai kehambaan, saya akan banyak diluputkan dari segala yang jahat. Contoh, akhirnya tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak suka hal-hal yang menyakitkan Tuhan. Orang yang mencintai kehambaan pasti menyukai didikan Tuhan. Mau nggak mau, suka nggak suka, begitu kena didikan, begitu kena teguran memang sakit. Tapi di sini punya pengertian, ya kamu memang sakit, perlu obat, perlu disembuhkan supaya sembuh. Amin. Ini saudara, begitu ini mau nolak, ini ngomong. Ya anggap aja kamu sakit, makanya perlu obat. Obat untuk menyembuhkan kamu dan tidak ada obat yang enak, nak. Oh iya, berarti aku sakit ya? Iya sakit. Berarti perlu apa? Kesembuhan. Kesembuhan lewat apa? Lewat obat. Obatnya siapa? Yang enggak enak. Apa itu? Pahit. Bilang kanan kiri, mau sembuh, terima yang pahit.
Jangan tengking yang pahit. Saudara terkasih, banyak orang tuh dalam nama Yesus, aku tolak semua yang pahit. Aku tolak semua yang jahat. Loh, kok dia gak terima ngono, terus piye carane proses? Tidak bisa, saudara. Justru orang ketika terima gesekan, terima pahit, bahkan terima suatu tekanan. Saya kasih tahu ya saudara ya. Orang kalau hidupnya seringkali menghadapi sebuah tekanan demi tekanan. Cuma satu saudara, pasti kau orang hebat. Loh iya loh, orang kalau tidak punya bobot loh ngapain ditekan, tidak mungkin tuh saudara. Justru kalau kau yang ringan-ringan saja, kau ternyata cuma teri. Yang suka ringan-ringan bilang, kau cuma teri, apa-apa diteri. Loh iya toh murahan toh. Halo, siapa suka semua yang ringan-ringan? Yang gampang-gampang, yang instan. Ternyata cuma Indomie. Saya tanya Indomie sama kue tiaw mahal mana? Apalagi kalau pakai apa? Seafood, oh mahal. Lalu Indomie, maksudnya dikasih seafood, murah. Saudara terkasih, hidup itu jangan punya selera yang murahan. Yang gampangan, yang instan. Bukan kita mau cari masalah, tidak. Karena itu statement saudara. Yang murah dan gratis cuma apa? Anugerah apa? Keselamatan, itu aja. Tapi keselamatan pun kalau kau tidak mengerjakan dengan takut akan Tuhan, ujungnya keselamatan juga akan hilang. Berarti saudara, yang gratis itu enggak awet. Bilang kanan kiri, gratis enggak awet. Oh, suka gratisan. Nah, saudara terkasih, kembali lagi, mengubah pola pikir kita itu hidup dalam firman. Ketika kau baca firman, jangan gini, aduh sik panjang Tuhan. Pemana imamat ke aduh Tuhan Yesus tolong. Aduh Tuhan gak dibaca ya opo. Loh saudara. Jadi tuh nih, wis gak niat ya taruh naik. Tapi kalau kita baca mindsetnya ya hitung-hitung belajar kesabaran, penguasaan diri, ketakunan, rapopo, boco wis. Apa Tuhan? Mana lagi, mana yang tak baca Tuhan? Gitu saudara. Belajarlah suka nantang Tuhan dalam tanda kutip. Mana lagi Tuhan? Sampai Tuhan gini, sudah nak cukup. Jadi saudara ini loh harus dipaksa untuk berubah. Ndak apa-apa, kowe lak ngamukan roh sabar toh. Ya ini loh bacaan imamat, bilangan gitu ya. Supaya kau belajar sabar. Hakim-hakim supaya kau gak dihakimi. Sambil baca, sambil ininya punya pengertian. Nanti coba, kau akan beda. Pasti gini, oke, yes. Seperti Kaleb, mana Kaleb? Tidur, waduh dia. Bolos berapa hari ya dia. Saudara terkasih, ketika Kaleb gini, Mami masih panjang. Sabar ya, tarik nafas. Kalau sampai sini, engkau jadi orang hebat. Oh gitu, pengertiannya disuntik dulu saudara. Kan anak kecil, gak bilang gini, supaya kau punya penguasaan diri, gak ngerti saudara. Kau kalau sampai sini kau hebat. Oh gitu, dibilang hebat langsung semangat. Wajah saudara. Saudara, ketika disuntik di sini akan mengubah hati. Makanya saudara, supaya kita berubah itu Roma 12 dibaca. Pikiran kita harus dirubah. Ya, selanjutnya saudara. Kita langsung ke ayat 5. Ini selanjutnya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Nah, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Yang pertama takut akan Tuhan. Yang kedua kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap kekuatan. Maksudnya apa saudara? Kita kan sudah terlalu sering dengar ini. Dan saya juga sering kali mengilustrasikan banyak hal tentang bagaimana mengasihi Tuhan. Saudara, dan pagi tadi Tuhan juga ingatkan lagi, ngomong lagi bahwa engkau enggak akan pernah bisa mengasihi aku kalau engkau belum bisa mengasihi, menyentuh orang-orang di sekitarmu.
Tuhan bilang gini, kalau hati suami sudah mulai kering, hambar anggurnya sudah mulai habis, minyaknya sudah mulai habis. Apa minyak, apa anggur saudara? Minyak itu bicara apa saudara? Sebuah kekuatan, kekuatan energi. Anggur bicara apa? Sukacita, hati gembira. Kalau itu sudah mulai habis, anggur bicara gelora cinta. Minyak bicara kekuatan untuk kau mengabdi, kekuatan untuk kau mengabdi. Kalau itu sudah habis, Tuhan katakan mulai menciptakan kembali dengan kasih Tuhan. Saudara, Tuhan intinya gini, engkau enggak akan pernah bisa mengalami cinta akan Tuhan tanpa engkau bisa melepaskan radiasi cinta kepada orang-orang di sekelilingmu. Sampai dia merasakan apa yang kau lepaskan. Bahkan sampai dia berubah. Jadi saudara terkasih, simple. Bagaimana kita bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan? Takarannya adalah, tanyalah pada pasangan hidupmu. Apakah engkau mengimpartasikan cinta, kasih, dan pengabdian? Tanyalah pada pasanganmu, apakah dia kering atau dia bergelora. Disitulah takarannya. Tanyalah kepada anak-anakmu, apakah mereka merasakan kasihmu, pengorbananmu, pengabdianmu, atau kau cuma jadi monster, atau kau cuma jadi monumen yang bisa dilihat, tapi tidak pernah bisa menyentuh. Takarannya di situ saudara. Kalau sampai pasanganmu gak pernah merasakan sesuatu dari hidupmu, jangan bilang kau mencintai Tuhan. Itu cuma kosong. Kalau hidup orang tuamu tidak pernah mengalami sentuhan hidupmu, bahkan tidak pernah mengalami pengabdianmu, masih terlalu jauh kamu nak. Kau tidak bisa menaruh hormatmu pada orang tua, masih terlalu jauh. Kau suka membantah dan memberontak, kau masih terlalu jauh. Saudara terkasih, Tuhan bilang gini, ini rahasia besar. Ketika keluarga mengalami koneksi Tuhan, koneksi ilahi, koneksi surgawi, berkat itu akan turun dan tidak pernah habis dalam keluargamu. Saudara, mari kita buktikan firman Tuhan pagi hari ini. Simple. Apakah kau sudah sentuh pasanganmu sampai dia dipulihkan, bahkan dibangkitkan, bahkan punya gairah dengan Tuhan? Atau dia sebel dengan hidupmu? Intinya gini, ibarat pohon, kau tuh sudah berbuah atau belum? Dan apakah buahnya itu menjadi buah yang manis, buah yang dimakan codot, rusak, atau kau sama sekali tidak berbuah? Saudara, ini hukumnya wajib, tidak bisa tidak. Dan Tuhan bilang gini, kalau kau sudah mengalami ini, ujilah firman-Ku. Kalau aku tidak melakukan sesuatu dalam keluargamu, buang Alkitabmu. Serius, ini mimbar, saya tidak lagi guyonan. Pesan ini yang Tuhan kasih ke kita. Saling menyembuhkan di dalam keluarga. Maka dalam kegoncangan engkau akan tertawa nak. Engkau tidak meratap. Bahkan engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Di tengah kegoncangan. Saudara, seringkali saya katakan, jangan membangun kepalsuan. Dobrak semua kepalsuan. Dobrak semua kebebalan, kekerasan hati, keangkuhan, kesombongan, bahkan kemalasan dan suka penundaan. Nanti aja. Kehambaan setiap kita harus menjadi buah yang bisa dinikmati, terutama di keluarga. Jangan bilang kau rohani, kau orang hebat diurapi, tapi keluargamu, maaf kata, kepahitan dengan hidupmu. Apalagi parahnya kalau kita masih menyimpan kepahitan, itu parah sekali kata Tuhan. Hidupmu seperti hidup yang membusuk. Pohon yang membusuk itu orang yang kepahitan.
Jangankan berbuah, bertumbuh aja nggak bisa, saudara. Mari hari-hari ini periksa diri dan minta sama Tuhan. Mampukan aku Tuhan, supaya aku tidak menjadi pohon yang busuk dan ujungnya hanya membawa virus kemana-mana. Belajar saudara, menghambakan diri, terutama di keluarga. Jangan di keluarga engkau terlalu munafik. Saudara terkasih, mari saya ngomong saya pun melakukan. Seberat apapun saya melakukan. Tapi ketika cara berpikir kita benar itu tidak menjadi beban. Tapi memotivasi. Karena saya ini memang masih perlu perbaikan. Masih perlu dirombak. Masih perlu bertobat. Saudara, bukan berarti saya selalu oke. Kadang-kadang saya juga tidak oke. Saking capek, saking lelahnya kadang saya marah. Apalagi terhadap suami, kalau saya kesal sama dia, saya cuma diem. Tidur pun diem. Deketnya pun diem. Capek. Saya bilang Tuhan, saya capek Tuhan. Dan saudara terkasih, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Saya melihat, emang saya percaya ini di samping proses saya seperti dipulihkan, disembuhkan, tapi saudara, proses ini juga membuat saya melihat suami saya perubahan demi perubahan. Apapun reaksi saya kadang-kadang dia cuma diam. Tidak seperti dulu. Yang kedua saya lihat malah dia berusaha. Kalau saya udah diemin 1 hari atau 2 hari, tapi didiamkan itu bukan saya menyimpan marah enggak ya. Tapi sifatnya adalah sebuah didikan. Saya diam. Dan dia mulai berusaha bicara. Kalau dulu emang gue pikirin. Sampai lebaran aja kayak emang gue pikirin. Kalau enggak saya datang dulu. Papi enggak akan saudara. Tapi sekarang kadang-kadang dia mulai bicara dulu. Dan di situ membuat saya melihat sebuah karya Tuhan. Puji Tuhan. Udah, saya pun juga harus kembalikan suasana. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Kenapa? Karena saya mau di rumah saya benar-benar mengalami surga. Enggak mau seperti neraka. Saya mau memastikan keluarga saya benar-benar mengalami surga turun ke bumi. Itu harus berusaha, enggak bisa kita gampang-gampang nanti nggak bisa. Harus kerja keras. Punya keputusan konsisten. Bahkan kita nggak bisa pakai kekuatan kita pakai Tuhan. Tuhan tolongin saya. Bahkan mencintai anak rohani saya. Itu butuh kekuatan Tuhan. Saudara terkasih. Mari. Seorang penyembah. Bagaimana bisa mendatangkan hadirat Tuhan dengan sangat-sangat kuat. Sangat-sangat mudah. Hatinya harus penuh kasih dan kehambaan. Itu aja. Kalau kau penuh kasih dan kehambaan, kau menyembah Tuhan gak pakai stres saudara. Kau gak pakai tegang. Kenapa hatimu ada muatan, ada bobot ilahi. Otomatis biar keluar. Tapi kalau kau kering dengan hadirat Tuhan, kering dengan ilahi, mau kejar kayak apa, mau ngeden kayak apa, aduh frustasi saudara. Karena Tuhan yang tidak bisa kita perintah, tidak bisa kita pura-pura, tidak bisa kita kendalikan saudara. Dia adalah Tuhan yang supranatural itu berjalan dengan natural. Natural apa? Kalau kehidupan kita tiap hari mengerjakan kehambaan, mengerjakan yang pengabdian, mengerjakan kasih. Itu seperti kita terus dijadikan sumber yang gak pernah habis. Bapak Ibu terkasih, mari ciptakan surga. Terutama dari hatimu mengalir, memenuhi keluarga. Sekalipun itu tidak mudah. Tapi belajar mencintai kehambaan, dengan demikian kau sudah menghadirkan Tuhan lewat hidupmu. Jangan gengsi. Jangan jadi orang yang sombong. Apalagi malas. Saudara, mari jadi orang yang rajin
punya inisiatif bagaimana memikat hati Tuhan lewat kehidupan yang kita lakukan setiap hari di keluarga. Tapi bukan hanya untuk keluarga, juga untuk jiwa-jiwa di luar. Saudara, ini contoh saja. Berapa hari yang lalu keluar penara, Tuhan bilang, masak rawon nak. Saya udah tahu nih kalau saya ngomong sama seseorang pasti, aduh mami. Terlepas apalah saudara ya. Saya bilang gak apa-apa, nanti mami yang masak, mami yang ngurusin. Saudara kalau dipikir, saya butuh persiapan untuk pelayanan KKS selanjutnya, bla bla. Butuh duduk diam, butuh tenang, butuh dalam hadirat Tuhan, butuh bergumul sesuatu. Tapi Tuhan juga jadikan saya tidak jadi orang yang ngeroh-ngeroh terus. Sesekali harus ke dapur, sesekali mengerjakan sesuatu. Jangan cuma perintah-perintah anak buah tapi kamu sendiri gak berbuat sesuatu. Prinsip saya gini, kalau anak buah saya, kalau anak-anak rohani saya kerja 50%, saya harus 100%. Itu saya. Saudara terkasih, kenapa? Dengan demikian, saya mempunyai rasa aman di hadapan Tuhan. Bahkan tidak ada tuduhan dalam hidupan saya. Sorry, kalau cuma uang open PO seperti itu, maaf ya, tidak terlalu berarti sebetulnya. Dengan kebutuhan kami yang ratusan juta bahkan miliaran. Tapi saya mengajarkan kepada anak rohani saya, apa yang dipercayakan Tuhan harus dipertanggungjawabkan. Dan kita tidak boleh meremehkan yang kecil. Tanggung jawab. Saya selalu terinspirasi sama Daud. Ketika Daud diutus bapaknya, coba kamu sana lihat saudara-saudaramu gimana keadaan kondisinya ini, beri mereka makan. Sementara ada 2-3 ekor domba yang menjadi tanggung jawab dia. Dia apain? Dia cari orang yang bisa dipercaya. Artinya Daud tidak melepaskan sebuah tanggung jawab dengan melakukan tanggung jawab yang selanjutnya. Tidak. Oh, saudara, sampai ada saya bilang, ujung-ujungnya turun lagi ya mami masak. Ini bukan jadi beban, jadi kesukaan. Saudara terkasih, saya tujuannya adalah pertama untuk diri saya. Jangan kau merasa sudah di atas, kau nggak mau turun ke bawah. Mendidik diri saya sendiri. Kedua, mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan mau taruh saya di atas, mau lempar ke bawah, mau banting lebih bawah lagi. Aku mau Tuhan, aku siap. Yang ketiga, memberikan teladan buat anak-anak yang Tuhan percayakan. Bahwa apapun harus dipertanggungjawabkan. Tidak boleh meremehkan. Bahkan gini, gak usah gengsi. Loh ibu kok jualan, hamba Tuhan kok cari duit. Emang kenapa? Asal bukan apa? Untuk dikantongi. Semua untuk jiwa-jiwa. Kami pernah buka restoran 100% semua untuk pelayanan. Sesen pun saya gak pernah sentuh. Baru 3 bulan kita buka restoran. Bikin sembako, saudara. 500 di Green Lake di Jakarta, saudara. Sampai satu kompleks itu heboh. Kenapa, saudara? Itulah tugas kami. Itulah tanggung jawab kami. Menjadi sinar, menjadi berkat. Membawa teladan kebenaran demi kebenaran. Sekalipun kami ini masih compang-camping dan masih perlu banyak pertobatan. Hidup ini harus berguna. Apapun itu saudara. Bahkan apapun kelemahan kita. Enggak usah jadi orang yang putus asa. Prinsip saya gini loh. Yang penting sejauh saya ini punya pertobatan yang terus dikerjakan tiap hari. It's okay. Kembali lagi saudara. Bagaimana kita menjadi orang yang menghadirkan Tuhan. Kalau saudara baca di bilangan saudara ya. Ulangan 28, semua berkat-berkat dilimpahkan dan bla bla. Itu jaminan apa? Jaminan orang yang takut akan Tuhan dan orang yang mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan. Semua akan dilimpahkan dalam hidupmu dan keturunan-keturunanmu.
Dan ujungnya nanti saudara dari semua ini ke ulangan 28. Berarti boleh baca. Kalau kau sudah sampai bisa menyentuh keluarga satu persatu. Sampai membuat keluargamu punya rasa aman. Rumah bukan lagi menjadi neraka, tapi menjadi surga. Tempat aku berlindung, tempat aku menjadi berteduh, bahkan tempat aku melepaskan semuanya. Saudara terkasih, saya ini orang yang kalau anak saya belum pulang, kalau anak saya di rumah orang, berapa lama, saya ini orang yang gak bisa. Kenapa? Kok anak saya gak kerasan ya di rumah? Itu menjadi sesuatu yang mengusik hati saya. Kenapa anak saya lebih kerasan di rumah temannya? Kenapa lebih kerasan? Itu menjadi sesuatu yang mengusik. Tapi kalau anak saya betah di rumah, waduh saya mengucap syukur sama Tuhan. Sekarang cek hati saudara. Rumahmu kalau belum bisa menjadi surga, berarti PR-mu masih besar. PR-mu masih banyak. Bahkan rumahmu, kalau belum bisa membuahkan sesuatu menjadi berkat bagi orang lain, kok masih banyak PR. Bahkan kalau rumahmu terlalu seram. Saudara ya, saya itu cuma gini toh loh. Kalau rumah jarang ada tamu, itu kepala keluarganya something wrong. Itu pemilik rumah something wrong. Tapi kalau rumah itu selalu tamu bergantian, itu rumah pasti diberkati. Kenapa saudara? Karena pemiliknya adalah orang yang menjadi berkat. Saudara suka enggak ke rumah orang yang pelit gitu? Suka enggak? Amit-amit bu, aku masuk gerbang udah pulang aku. Tapi kalau rumahmu adalah rumah yang suka menjamu orang, berkatin orang, rumahmu enggak akan sepi. Saya ini bersyukur ya, ini adik saya. Saya punya keluarga dari dulu. Yang namanya tamu tuh enggak pernah sepi. Itu tanda keluarga diberkati. Nek rumahmu sepi, sunyi, seperti kuburan. Itu enggak tahu rumahnya itu saudara, penghuninya kayak apa. Oh bu, saya kerja semua bu, jadi memang enggak ada orang. Boleh, tapi ketika kau ada di rumah, seberapa kau sudah menjadi berkat? Atau kau selalu tutup pintumu untuk memberkati orang lain? Saudara boleh datang ke kampung saya. Rumah yang 24 jam terbuka itu rumah saya saudara. Kadang-kadang anak-anak ucul setengah malam saudara. Dari dulu. Tapi saya bersyukur saudara. Tuhan cuma bilang gini sama saya. Di mana orang datang ke rumahmu, dia ngalami damai, dia suka. Kalau orang Jawa bilang kerasan. Apalagi begitu datang langsung cari toilet, oh itu kerasan pasti saudara. Jadi Bapak Ibu terkasih, yuk ini kelihatannya sepele, tapi ini punya makna yang besar. Seberapa sih hidupmu sudah jadi berkat? Atau kau cuma jadi hidup diri sendiri? Sampai kau jadi kering berkatnya, kering, ring. Bahkan tidak ada burung gagak yang datang ke rumahmu. Oh saya sering ngalami burung gagak saudara. Ada aja yang ngirim brengkesan, lodeh lah, apalah apa saudara. Tapi saya enggak nyemoh nih saudara lo enggak ya. Mari kita kira enggak. Itu namanya burung gagak. Ada aja yang ngirim. Bahkan sampai bingung mau makan yang mana ya. Saudara, satu hal lagi. Jangan sampai meja makanmu itu kosong. Tanda kau kering atau pelit. Itu tok saudara. Kalau meja makan sampai kosong. Dua. Kau pelit atau kau kering. Saya tuh gak suka meja makan tuh sepi-sepi, gak suka saudara. Makanya kalau si Ike bilang, aduh kalau mami yang masak meja penuh. Kalau yang lain masak ya 1-2 menu selesai.
Apalagi cuma satu menu, aduh Tuhan Yesus tolong. Apalagi saya kalau ada anak-anak gitu bingung saudara. Kalau mereka belum makan apa pasti saya mikirin, doa pun enggak tenang. Itu saudara. Ternyata di situ Tuhan bicara. Itulah orang yang bisa jadi sumber. Dia tidak pernah berhenti mengasihi, memberi. Coba sekarang tanya tetangga kanan kirimu, rumahmu kering atau rumahmu penuh dengan tuayan? Oh rumahku penuh bu mejanya, tapi tak emplok DWKB. Kalau ada yang seperti itu, coba panggil saya. Jadi saya porak-porandakan meja-mejanya. Seperti orang Yesus memporak-porandakan meja penjual beli. Saya paling enggak suka orang pelit-pelit. Kalau sudah ada makanan tuh lebih sisa dan besok enggak dimakan, coba kasih tetangga. Saudara dulu di belakang rumah saya itu ada seorang ibu tua. Setiap pagi saya itu kasih dia sarapan. Setiap pagi. Saya masak apapun, saya bilang, Mak, tiap pagi store saudara. Mak, sekarang udah meninggal. Dan selalu saya cari apa ya, apa. Dan saya ini tipe orang ya, kalau di kulkas sudah penuh gitu, 1-2 hari sudah penuh, waduh saya langsung pembersihan, jebret. Makanya sih bilang, Mami ketemu Mami cepet sembarang cepet pengangkatan. Kenapa saudara? Saya enggak suka lama-lama. Kalau memang makan ini tidak dimakan, langsung kasih berkatin orang. Biar orang tuh menikmati. Dan datang lagi yang baru gitu maksudnya. Sampai jamur, sampai busuk. Astagfirullahaladzim. Iki pelit iki. Ya, jangan sampai makanan-makanan sampai buasin jamur. Aku lebih menikmati makanan jadi jamur daripada aku berkati orang. Wih. Kutuk Lucifer itu saudara. Ya, belajar dari kecil, dari perkara-perkara kecil. Seberapa kau punya makanan, kau tahu punya tetangga yang memang gak bisa makan. Kasih, kasih saudara. Biasakan. Saya ini orang yang tidak tahan kalau tidak memberi. Serius. Apalagi kalau saya lihat gerombolan misalkan di depan rumah saya ada anak-anak muda kumpul atau bapak-bapak. Saya langsung ke belakang. Apa yang bisa dikasih? Cari-cari kalau kas buka apa dibuka. Kalau enggak ada pun pesan Grab. Begitu orang gerombol udah langsung. Tapi saya bukan pencitraan ya saudara. Sampai suami saya bilang, Mah sudah ya. Nanti langganan orang-orang itu. Begitu ketemu kamu, halo. Maksudnya ayo enggak keluar lagi dah. Saya bilang enggak usah gitu Pi, percayalah. Karena suami saya tuh takut nanti jadi kayak diharap-harapin terus ketemu wajah saya langsung, waduh pelimpahan datang ini. Saudara, saya kalau datang ke keluarga, wah berkat datang, wah kehidupan datang. Loh kok kira aku gudang duit dah? Tapi yes amin aja sudah. Kalau ketemu saya seperti ketemu Tuhan katanya saudara. Wih Tuhan Yesus. Tapi saudara satu hal ya, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Sekarang saya tanya, kehadiranmu ke tempat orang lain kemanapun pergi, kira-kira orang itu langsung apa? Wah monster mana ini? Wah iki wis golek utangan iki pasti. Wah iki numpang makan iki. Atau wow. Bahkan disuruh lama-lama, jangan susul pulang, ayo di sini dulu. Kenapa? Berkelimpahannya loh, keciprat. Saudara terkasih, hidup ini saudara yang dikatakan jadi sumber itu segala perkara. Biarpun tidak uang, tidak makanan, atau hidupmu datang aja orang seneng. Apa? Tiba-tiba ketika kau datang tuh membawa damai sejahtera. Semua langsung tadi suasananya panas, gegeran. Tiba-tiba kau datang suasana jadi wow, enak, wow. Hey! Jadi orang tuh kayak gitu. Jangan ketika kau datang bubar kabeh masuk kamar masing-masing. Coba ketika kau hadir, wow, orang senang, sukacita.
Saya percaya bukan karena saya, saudara. Semua karena Tuhan. Setiap saya ada manapun, saya ini bahagia lihat orang bahagia. Ketika lihat orang bahagia, hati saya menangis, Tuhan. Siapakah aku ini? Kau jadikan aku berkat kemanapun aku pergi. Tidak selalu uang, saudara, tidak selalu uang. Kedatangan kehadiran kita membuat orang tuh ngalami damai sejahtera. Senang, bisa curhat, bisa apapun lah saudara. Itu namanya jadi dampak. Berarti secara tidak langsung engkau sudah menghadirkan Tuhan dimanapun kau ada. Itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, yuk fokus. Pulihkan keluargamu, sentuh lebih banyak lagi mereka. Tapi sentuhan juga ada di didikan. Jangan sampai mengasihi tapi tidak ada didikan. Ingat, harus ada didikan di dalam kasih. Harus ada didikan juga di dalam cinta. Tapi terpenting jangan jadi orang yang diam, dingin, beku di keluarga. Bahkan kau bisa tahan 2-3 hari diem-dieman gak saling menyapa. Itu gak boleh. Belajar suami istri biarpun sudah tua, sudah putih rambut bisa bercanda sama seperti anak kecil. Saya bisa bercanda seperti anak kecil sama suami saya. Saudara, bisa pukul-pukulan bantal. Bisa bercanda apapun. Kadang saya tarik brengose. Pak Karwo, saya bilang gitu. Aku cinta sama Pak Karwo ini loh. Supaya dia ketawa. Saudara terkasih, membuat keluarga kita bisa tersenyum tertawa itu berkat. Bayangin kalau istri begini. Suami begini. Loh, anaknya kabur semua saudara. Ketika ada keluarga yang saling berkat akan mengalir. Akan mengalir. Ya, mari mulai hari ini jadikan keluargamu keluarga yang penuh sentuhan. Keluarga yang saling menyentuh dan ada didikan Tuhan. Anak, orang tua dan anak. Orang tua itu ya, Mbok ya sering-sering rangkul anaknya. Pak, nah ini putranya 2. Ya toh, perkasa. Wah aku lebih gede Bu, dia lebih gede dari aku masuk ini Bu. Ya ora apa-apa. Terus mama, aku kelemuan Bu dadi gak iso meluk. Ya apa? Anak itu kalau dirangkul, dipeluk, seneng. Bahkan dicubit begini, aduh kamu kok ganteng toh lele. Ganteng, lebih ganteng toh Karno loh. Gombal titik enggak apa-apa saudara. Saya ini satu kali muangkel di saat apa nih? Tambah. Ya sayang. Gemes oleh saudara saya. Lisa sayang. Itu gemes saudara. Jadi tak membalikkan keadaan. Gitu cara nenek muangkel gitu ya. Jam. Serius kalau muangkel jam. Cinta, sini cinta gitu lah harusnya. Kesel loh saudara. Loh, saya lek muangkel mbak suami kayak gitu. Sayangku, sini, ini istrimu. Pak Sucen. Tadi pagi juga gitu saudara. Bingung. Apa Pi? Handphone. Mesti handphone. Istri yang dicari, bukan handphone. Saudara terkasih. Jadi itu marah-marah apa? Marah-marah mesra. Pasti tidak ada yang kepahitan. Ya Pak ya? Ibu piye Pak? Meneng wae Bu. Adem ayam Bu. Senengannya nyembah tok Bu. Cinta Tuhan gak cinta aku. Pret. Pak Sentosa sudah berjaga-jaga, jangan dipanggil aku, jangan dipanggil. Ayo saya pengen keluarga dipulihkan supaya kau mengalami yang dahsyat dari Tuhan. Amin. Iya.
Haleluya, tuh jabat tangan, berjanji. Ibu ini bagaimana? Coba sentuh suaminya. Pak, jangan lihat saya, lihat istrimu. Gitu. Saya pengen loh suami istri kalau jalan itu ojo mluenger dhewe kayak jamming ini. Istri di belakang ini gembala opo gini. Nuabrak ya saudara. Itu loh dombamu di belakang. Padahal saudara kalau dipeluk aja sama jamming, maknyes. Iya saudara, istri itu dipeluk tuh ayam. Coba tanya Bu Christine, iya tak? Mehe langsung. Loh iya loh, istri cuma butuh sentuhan gitu aja dah. Mau makan apa sayang? Tapi ibu belanja tambahi ya. Loh. Ayo saudara, belajar punya kebiasaan. Ojo nyerontong dewe kayak Pak Sentosa. Suami kemana, istri kemana. Jemi, jualan 100 km. Jam, itu loh istrimu. Ini gondol orang gak tahu loh. Nyari lagi kayak itu susah loh. Wis ayu, ya toh pinter, ngamuk ya pinter. Biasakan duduk itu sama-sama. Pegang tangan istrinya, pegang tangan suaminya. Bu dalam hadirat Tuhan, enggak apa-apa dalam hadirat Tuhan. Wong bojone dhewe kok, ya suami atau istri orang lain. Tuhan malah senang, kesetrum dalam satu roh. Loh, luar biasa. Loh, coba saudara nyembah suami setangannya jadi satu. Coba nyembah. Suami setangan jadi satu. Nanti apa yang kau rasakan? Tuhan tuh menyatu di roh tuh benar kuat. Karena Tuhan suka kesatuan hati. Tuhan suka cinta. Tuhan suka kasih. Coba praktekkan waktu nyembah. Tangannya pegang pasanganmu. Apa yang kau rasakan nanti? Luar biasa. Harapannya satu. Itu menyenangkan Tuhan. Biasakan saudara. Biasakan. Ya. Jangan nanti saudara suami istri. Oh gak usah nama. Sumpah aku kon kelemon soalnya. Biarpun gemuk gak apa-apa. Menjadi penghangat. Timbang kurus. Saudara. Ya apapun itu saudara terkasih. Biasakan nempel sama pasanganmu. Biasakan hatinya menyatu. Nanti luar biasa. Kamu doa pun tidak akan ngotot. Karena apa? Tuhan lihat kesatuan yang luar biasa. Nanti Tuhan yang termehek-mehek. Mau tak praktek sekarang? Ayo cuma jaga jarak gitu. Tidak payah COVID sekarang. Coba suami sih dempet-dempetan. Kita praktek. Nyembah. Ini kalau enggak praktek enggak tahu faktanya gimana. Nyembah, nanti gini, pada saat kalian menyembah, satukan hati. Aku ingin engkau Tuhan. Aku inginkan engkau. Nanti dia tahu apa yang menjadi keperluan. Dan dia akan beracara. Dia akan berbicara. Oke? Tutup Alkitab saudara.